Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di-skip, jangan di-skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi. Perkenalkan, nama saya Okta Ilmiah Ramadhani dan rekan saya Danira Putri Nurdiana di podcast Mandua Banyuwangi tentunya. Bener banget nih Kak. Apa kabar Kak Okta? Alhamdulillah sehat. Kak Danira Alhamdulillah. sendiri gimana nih? Baik, Alhamdulillah Kak. Alhamdulillah masih di suasana yang penuh ceria banget ya. Bener banget. Masih berbau-bau Agustusan. Bener. Kita harus semangat nih Kak. Iya betul, karena bulan Agustus itu merupakan bulan kemerdekaan negara kita loh. Bener Jadi banget. kita harus semangat juga. Benar. Oke, jadi Kak, teman-teman Sobat Mandawangi pasti udah penasaran dengan Iya. guest star yang spesial hari Betul ini. sekali. Narasumbernya siapa ya kira-kira gitu kan? Baik, beliau ini merupakan guru dari siswa-siswi Mandua Banyuwangi. Iya. Baik, kita sambut. Oh, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak Ya. Rocky. Nama lengkap saya itu diberi orang tua nggih, Saiful Rokib begitu. Cuma sering dipanggil dengan Pak Rokib. Kadang ada yang salah paham Pak Saiful. Rasanya nggih agak gimana gitu kalau dipanggil Pak Saiful, nggak familiar. Kadang juga sering nggak noleh waktu dipanggil Pak Saiful. Saya sendiri masih baru di sini nggih, baru Januari 2024, sehingga mungkin masih banyak anak-anak yang belum mengenal saya karena saya tidak menghandle semua mata pelajaran gitu. Terus saya berasal dari Sukojati. Oh, dari Sukojati tahu Sukojati. nggih? tahu. Sukojati itu di utara lapangan udara Belimbing Sari. Iya. Jauh dari sini, sehingga tidak memungkinkan saya untuk PP di sini. Selain itu anak-anak juga sekolahnya di sekitar Genteng saja gitu. Oh. Berarti jenengan dari sana ke sini tuh PP Pak. Mboten. Dahulu pertama bulan-bulan pertama PP karena masih sulit mencari kontrakan yang sesuai budget. Kalau sekarang sudah ngontrak gitu. Berarti di sekitaran Genteng Iya, saja. betul. Karena jauh ya Pak dari Iya, Mandua jauh, Banyuwangi. betul. Baik. Jadi teman-teman ini belum tahu nih Pak Rokib ini guru di bidang mapel apa nggih kalau boleh tahu? Oh iya, saya spesifikasinya di SKI. Di Namun SKI. iya betul. Di sini diminta untuk mengajar di akidah akhlak, Al-Qur'an, hadis juga. Begitu. Jadi saya mengampu 3 mata pelajaran di sini. Wow. Jadi Al-Quran hadis, Ya. akidah akhlak akhlak dan dan juga SKI. SKI. Betul. Pokoknya nggak matematika. Oke. Baik. Kak Okta ada yang ditanyain? Pak Rokib ini sebelumnya kan juga pindahan dari Iya. mana tuh Pak? Dari MTSN 1 Kota Blitar. Oh, Blitar. Di sana Iya. Pak Rokib ngajar apa tuh? Di sana saya mengajar SKI, hanya SKI. Oh, hanya SKI. berarti kembangannya di sini ya Pak ya, Iya. berkembang jadi SKI, akidah sama Iya, kordis. tapi sebenarnya sesuatu yang tidak asing sih. Waktu sebelum jadi PNS itu saya sudah biasa mengajar PKN, seni budaya, bahasa Indonesia, kewirausahaan, prakarya dan sebagainya. Wow, berarti Bapak ini termasuk multi talent guru ya Pak? Betul. Sebenarnya bukan multi talent karena nggak ada gurunya. Nggak Mungkin apa-apa, ditarik ya jadi terus Iya, jadi betul. mapel, Iya, guru karena mapel itu. Sekolah swasta itu kan gurunya sedikit, mapelnya tetap gitu, Oh, iya. nggak dikurangi. Jadi seorang guru harus mampu menghandle beberapa mapel sekaligus gitu. Dengar-dengar katanya hobinya Pak Rokib sendiri itu menulis Kak Danira. Bener banget nih Kak. Nah teman-teman di meja podcast kali ini sudah ada salah satu contoh Beberapa karya Iya, dari Kak. beliau yang sudah diterbitkan. Wow, keren banget. Gimana tuh Pak? Kok Pak Rokib bisa Menghasilkan menghasilkan tersebut nih, karya Kak. dan juga suka dengan menulis karya-karya seperti itu? Salah satu motivasi saya menulis itu karena Islam sendiri itu pertama kali ayat yang turun justru Iqra begitu, yakni perintah Allah untuk membaca, di mana literasi itu salah satu aspek yang harus dikuasai adalah membaca selain menulis. Jadi saya sendiri kan guru nggih bidang rumpun PAI, jadi harus
apa istilahnya menjadi contoh bahwa seorang manusia itu bisa dikatakan ada ketika dia menulis begitu nggih. Dan menulis itu diawali dengan membaca. Nah, selain itu motivasi yang kedua ketika saya menulis itu adalah terpaksa. Terpaksa, Pak. Iya, betul. Jadi nggak ada istilahnya saya rencanakan saya akan jadi penulis, tidak. Saya sendiri pribadi itu karena terpaksa. Saat itu kalau nggak salah dimulai masa Covid nggak ya? Guru itu kebanyakan aktivitasnya di dalam rumah. Betul. Daripada kita menganggur gitu, kenapa nggak menulis? Lah, ide itu muncul waktu saya perjalanan pulang dari Blitar ke Banyuwangi. Sepedaan 370 km. Sampai akhirnya saya menuliskan di blog saya. Blog saya coret-coret sanasini.com gitu. Jadi saya menuliskan kisah saya di blog saya, kemudian saya share di grup WA guru, dan ada yang memotivasi saya, namanya Bu Haryani gitu, guru bahasa Indonesia. Pak, kenapa sampean nggak mencoba menulis? Menulis? Menulis dicetak maksudnya? Iya, coba saja gitu. Kemudian mulailah saya mencoba. Jujur, tulisan pertama saya itu jelek sekali, Allah gitu. Kalau seandainya dibandingkan tulisan anak-anak itu bagus tulisan anak di sini, serius. Tapi ini namanya saya harus mencoba, saya harus memberikan bukti bahwa tidak mampu bukan halangan untuk tidak mau. Ya. Jadi saya berusaha menulis semampu saya, kemudian menulis. Ternyata enak. Di masa Covid kan guru-guru kebanyakan di dalam rumah, tidak di sekolah. Iya. Selain menulis, saya juga membuat video edukasi tentang animasi pembelajaran gitu dan sebagainya. Jadi menulis itu menjadi salah satu hobi di waktu Covid yang luar biasa pengalamannya sampai sekarang gitu. Terima kasih Covid ya, bukan. Memberikan banyak pelajaran ya. Iya, betul. Jadi kesempatan itu nggak datang 2 kali mungkin, guys. Jadi pengalaman seperti itu sangat berkesan bagi saya. Mungkin kalau nggak pada saat itu Covid, Iya. Pak Rokib nggak akan bisa. Bisa menghasilkan. Bisa jadi. Kita kan nggak tahu ya jalannya Iya, orang berbeda-beda. Iya. Kadang ada orang yang merenung, menyesali dan meratap. Tetapi saya berusaha. Memang saat itu Covid cukup menyita perhatian juga waktu dan biaya, sehingga mau nggak mau banyak hal yang hilang saat itu. Iya. Pembelajaran tersendat dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain saya bisa berkembang dalam tulis menulis maupun membuat video animasi begitu. Wow. Meskipun pada saat itu Kak Danira Ya. nggak efektif pembelajaran, nggak tapi efektif. Pak Rokib itu bisa produktif. Bisa produktif, Iya. betul. Betul. Jadi Bapak juga bisa belajar animasi video. Iya, betul. Animasi video yang saya maksud itu membuat film kartun dari aplikasi Plotagon Studios. Wow. Iya, saat itu masih free. Kan setelah saya lama vakum membuat video animasi, sekarang sudah berbayar gitu. Berarti dulu masih ada kesempatan ya Kak ya, Iya. free masih. Iya, masih free. betul. Sekarang udah berbayar. Sekarang Oke. udah Dan biasanya aplikasi kayak seperti itu nggak murah loh Pak ya. Iya, betul. Bisa di atas 500.000 mungkin. Oke, jadi semasa Covid kemarin kan banyak aplikasi-aplikasi gratis yang mulai tumbuh itu. Plotagon Studios, Animaker dan sebagainya. Itu benar-benar kami manfaatkan untuk pembelajaran karena nggak mungkin tatap muka. Iya. Betul. Biasanya para guru-guru itu memanfaatkan materi-materi itu dijadikan animasi seperti itu. Karena saya juga pernah merasakan dulu dijadikan animasi biar gimana caranya para murid itu bisa menarik. cepet paham Iya, juga. betul. Ya, betul. Menarik dan juga cepat paham juga Kak Danira. Berarti dari sisi adanya COVID itu kita bisa produktif dan juga untuk pembelajarannya bisa memberikan edukatif yang lebih penting ya Pak. Iya, betul. Sebenarnya COVID itu kan meningkatkan kemampuan IT siswa. Efek positifnya anak-anak nggak lagi buta gadget, tetapi negatifnya Kecanduan. kecanduan game. Iya, betul. Terus anak-anak terlalu asyik dengan dunia medsos sehingga ya begitulah. Iya. Pasti ada plus minusnya ya. Iya, benar banget, pasti ada plus minusnya. Dan bisa kalau biasanya kan itu Pak, Bapak atau Ibu guru itu yang
mengasih pembelajaran itu dengan metode yang berbeda-beda. Nah, kalau dari Bapak sendiri mungkin selain dari untuk dalam bentuk animasi video atau secara tatap muka langsung, gimana cara mengajak perhatian murid-murid agar mereka itu bisa fokus dan juga bisa mencermati dengan baik apa dari mata pelajaran itu? Di masa Covid maksudnya? Di masa Covid, bisa setelah Covid. Oh iya, kalau di masa Covid itu saya paling suka membuat kuis. Kuis. Iya betul. Jadi kalau saya bedakan kelas 7, kalau di MTSN 1 itu kan sama seperti di sini ya, ada 36 rombel atau 36 kelas. Jadi setiap jenjang itu saya buatkan kuis. Hadiahnya nggak seberapa. Jadi juara 1, 2, 3 berhadiah voucher internet. Sesuatu yang mereka sukai gitu. Di masa Covid kan paling banyak menghabiskan kuota internet, betul. Jadi hadiahnya seperti itu, 4 giga, 2 giga, 1 giga, dan anak-anak antusias sekali di masa Covid. Kalau di masa setelah Covid, khususnya pindah ke sini ya, itu yang saya amati dari anak-anak itu paling suka pembelajaran ketika dikaitkan dengan kontekstual. Jadi tidak terpaku pada teks. Di mana kasus-kasus tertentu saya kaitkan dengan mata pelajaran saya. Kalau SKI mungkin nggak terkait peristiwa yang terjadi saat itu dan kontekstualnya terjadi saat ini. Jadi ketika anak-anak belajar itu saya ingin mengetahui seberapa suka. Dan memang kita nggak bisa sebagai guru itu nggak bisa memaksakan Anda semua harus menyukai pelajaran saya, nggak bisa, tidak bisa. Karena guru pun juga terspesialisasi pada akhirnya. Seperti saya SKI, Akidah Akhlak, guru disuruh ngajar matematika, no, gitu pasti nggak bisa. Jadi memang saya itu tidak akan memaksa mereka menyukai pelajaran saya, tetapi saya sangat respect kepada siapapun yang mau belajar bersama saya, begitu. Kata-kata hari ini Pak. Baik, untuk selain dari karya-karyanya Bapak, ini dengar-dengar Bapak merupakan pembina dari organisasi Duta Literasi. Ya, baru 1 bulan ini saya diminta untuk menemani Bu Ilmi dan juga Bu Dian untuk membina literasi di Mandua Banyuwangi. Masih banyak hal yang perlu saya pelajari karena literasi di sini berbeda dengan sekolah sebelumnya di MTSN 1 Kota Blitar gitu. Mungkin dari pencermatannya Bapak tentang Duta Literasi itu gimana? Maksudnya pembinaan Bapak terhadap organisasi ini. Karena kan perkembangan seperti yang Bapak tahu, perkembangan di organisasi Duta Literasi di sini dengan sekolah lain itu beda. Nah, spesifiknya itu dari apanya nih, Pak? Oh iya, yang pertama itu semangat dalam menulis. Dimana mungkin di sana sudah lama guys, sejak masa corona kami sudah melakukan kegiatan tulis menulis. Jadi anak-anak di sana itu biasa menulis tanpa perintah, tanpa menunggu event. Jadi mereka mencari event sendiri, menulis, dan ada fee untuk mereka gitu. Jadi ketika mereka menulis, buku mereka dibeli sehingga tidak memberatkan mereka. Karena kalau menulis ikut penerbit itu kan harus membeli bukunya, minimal 1, dan sekolah membiayai hal itu, dibeli kemudian anaknya diberi fee. Gitu. Yang kedua, di sana itu tidak seperti di sini. Di sini kan ada eventnya besar, nggak? Kalau di sana hanya memanfaatkan kegiatan-kegiatan seperti pas semester itu kelas meeting, betul. Jadi kelas meeting itu dibagi menjadi beberapa event. Yang pertama tentang kegiatan literasi. Jadi literasi itu termuat di dalam kelas meeting tersebut. Kemudian event-event seperti bulan bahasa, bulan November. Jadi anak-anak menulis saat itu dan gurunya pun menulis. Jadi disamaratakan gitu. Betul. Jadi yang terlibat tidak hanya muridnya, gurunya pun menulis juga. Betul. Jadi ketika guru itu memberikan contoh begini loh menulis gitu, kemudian mereka membuat satu buku, murid pun kepingin, wah enak sekali ya guru itu menulis. Jadi mereka otomatis ikut. Termotivasi juga. Betul, termotivasi. Jadi memang di sana itu iklimnya memang dibuat guru menulis, siswa pun menulis. Jadi ada pemberian contoh dari Bapak Ibu gurunya, dan mereka pun para siswa-siswanya itu ikut mengikuti, gitu ya Kak. Tidak perlu sempurna, tulisan itu kan ya cukup menggambarkan diri kita sendiri. Jadi
tulislah aktivitas kita entah dalam bentuk cerpen atau puisi, dan itu pun sudah sangat bermakna bagi siswa begitu. Iya, betul. Jadi benar-benar bisa menjadi teladan juga buat murid-murid nih, Iya, Kak. betul. Iya. Jadi kalau menulis itu nggak harus sempurna dulu Iya, ya, Pak. betul. Kita untuk bisa Memulai menjadi yang juga. bagus itu kita harus memulai dulu yang dari jelek dulu, Iya, Pak. betul. Nanti lama-kelamaan tulisan itu akan menjadi bagus, berkembang Iya. dan mendapatkan hasil yang sempurna gitu Iya, ya. betul. Ada satu ungkapan yang sangat luar biasa. Jadi ketika kita membaca, kita akan mengenal dunia. Ketika kita menulis, kita akan dikenal dunia begitu. Jadi satu filosofi itu kami tanamkan kepada siswa-siswa, di mana kami contohkan itu kan, ulama dikenal adanya Imam Syafi'i, Imam Maliki dan sebagainya karena ada tulisannya. Iya, Jadi seseorang ketika menulis sebenarnya dia akan hidup selamanya. akan dikenal Iya, ya. betul. Akan membersamai siapa pembacanya. Ya. Begitu. Berarti menulis itu tidak harus dari sempurna, tapi kita bisa mulainya aja betul. udah alhamdulillah gitu. Untuk membuktikan kita pernah hidup gitu loh. Kita pernah hidup, menulislah. Makanya kan gak seperti kasusnya Vina itu kan banyak dilihat dari statusnya Peggy Setiawan dan sebagainya. Vina juga dan sebagainya. Karena meskipun orangnya meninggal tapi tulisannya tetap hidup. Begitu. Meninggalkan jejak yang Iya. luar biasa. Iya. Iya, betul. Karya-karyanya itu. Enggak. Karena kita nggak tahu ya, karena setiap kita misalkan punya tulisan, Iya. bermanfaatnya ini kepada orang lain Kepada itu orang seperti apa gitu kan, bisa juga menjadi jariah pada kita Iya. kalau misalkan bagus. Iya. Kalau kita menginspirasi suatu kebaikan, otomatis kita kan akan dapat Iya, dapat pahalanya iya. juga Iya. gitu. Jadi tidak ada salahnya menulislah gitu. Karena memang itu merupakan satu identitas umat Islam karena memang perintah dari agama gitu. Iya. Menurut saya begitu. Oke. Berarti berkarya itu juga tidak hanya untuk diri sendiri, tapi bisa memberi Buat manfaat orang kepada lain, orang lain iya. juga. Keren banget Pak Rokib ini, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Baik Pak, untuk kalau terkait dengan lomba Agustusan nih Pak, kan bulan ini bulan Agustus dipenuhi dengan lomba-lomba Iya. Agustusan nih Kak. Memeriahkan, ikut Lomba-lomba. memeriahkan Iya, lomba-lomba. Betul kita ini Iya, pakai Mas. tas olahraga juga ya. mau ini ya, memeriahkan kemerdekaan juga ada Agustusan di sekolah. Jadi untuk terkait dengan lomba pidato nih Pak, kemarin banyak banget peserta yang ikut berpartisipasi, alhamdulillah Kak, Banyak, di Kak. Madrasah Aliyah Negeri Banyak Dua ya? Banyuwangi. Iya, banyak Alhamdulillah. banget Kak, sampai bingung ini mau pilih lomba yang mana. Iya, betul. Kalau untuk lomba kan Bapak mendampingi salah satu lomba pidato nih. Iya, betul. Sama kalau ada di lomba-lomba lain itu seperti lomba estafet, terus ada juga yang pakai helm itu loh Kak. Estafet sarung, estafet sarung sama yang pegang bola itu. Bola Ya, talang. bola talang, bener banget. Ya pokok itu ya. Iya. Dan untuk Bapak kenapa bisa terinspirasi ke lomba pidato nih Pak? Yang pertama itu saya tidak memilih gitu. Iya. Karena penunjukan itu mungkin terkait sama pembina literasi nggih. Jadi estafet pidato estafet kemarin Iya. diikuti oleh 35 kelas. Jadi awalnya kan 36, tapi karena SKS tidak dilibatkan gitu, sehingga jumlahnya 35. Dan pembagiannya adalah satu kelompok berisi 3 kelas. Jadi satu kelas diwakili satu orang yang akan mewakili satu kelompok. Jadi satu kelompok berisi 3 kelas. Nah, semua kelas 10A, 11C, 12H dan sebagainya begitu. 12 MIPA dan sebagainya. Jadi ketika mereka berpidato itu mereka harus menemukan kelompoknya dulu. Kan mustahil gitu. Iya. Tiba-tiba berdiri, apa yang mau dibicarakan? Jadi mereka harus menemukan kelompoknya, kemudian mereka menyusun teksnya, dan kami melakukan TM itu 2 kali. Karena memang banyaknya pertanyaan, karena ini kan pertama gitu. Iya. Sehingga iya banyak hal yang kami khawatirkan miskomunikasi ketika di panggung. Jadi setelah TM pertama, kemudian kumpul lagi di TM kedua, kami jelaskan dan kami jawab pertanyaan. Contohnya seperti ini, Pak, kalau satunya menggunakan bahasa Indonesia, kemudian satunya bahasa Inggris, satunya bahasa Arab, bagaimana?
begitu. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan memang apa nggih? Suatu hal yang wajar nggih, karena memang belum pernah melihat contohnya. Setelah kemarin tampil, masya Allah luar biasa, bagus-bagus ternyata. Dan memang ada yang dadakan. Kapan sampean melakukan latihan? Tadi pagi. Tapi hasilnya bagus-bagus. Itu membuktikan memang mereka itu anak-anak yang terampil dalam berpidato gitu. Bahkan kemarin itu hal yang luar biasa. Anak-anak itu tampil dengan menggebu-gebu yang seakan-akan seandainya Bung Tomo gitu. Bung Tomo kan tepuk tangan gitu. Iya. Nggih, sesuatu yang plus di sini nggih, anak-anak itu terbiasa seperti itu. Meriah banget, Kak. Iya. Karena pidatonya kemarin tuh juga berbeda, Kak. Nah, Iya. pidato estafet. Biasanya Iya, pidato itu betul. individual. Paling gitu. yang estafet itu puisi biasanya. Iya, biasanya. puisi Betul. berantai Iya, biasanya. puisi berantai. Betul. Tapi ini dibuat dengan beda nih, Kak. Beda Iya. banget. Different-nya. Jadi dari 3 orang berbeda-beda kelas itu gimana caranya harus bisa kompak gitu ya, Kak ya. Iya, Melatih betul. kekompakan juga. Iya, nih. betul. Dan ternyata berhasil. Alhamdulillah. Sesuatu yang baru tapi diikuti dengan baik. Itu hal yang luar biasa. Jadi ketika kemarin TM itu kan anak-anak mengalami kendala terkait kostum, dipertanyakan dan sebagainya. Boleh nggak membawa teks gitu. Jadi anak-anak kemarin sebagian ada yang membaca juga menggunakan HP. Tapi saya yakin mereka sudah menguasai panggung sebelum tampil gitu. Memang benar tidak boleh membawa teks, tapi membawa HP. Iya, nggak salah kan? Nggak salah. Nggak Tidak salah boleh kan? membawa teks dan juga tidak boleh tidak boleh membaca. Iya, tapi mereka bawa HP. Gak salah kok, Bukan gak itu. salah. Tidak apa-apa. Untuk pertama itu memang ya begitulah. Mungkin berikutnya ada revisi dan sebagainya. Iya. Kalau untuk lomba pidato berarti kalau misal nggak boleh baca bawa HP berarti tidak dikurangi poinnya dong. Nah, kemarin anak-anak itu berhusnudzon saja ya, bawa apa namanya catatan kecil terkait temanya begitu. Iya. Selama kesesuaian tema itu masih masuk gitu, boleh. Boleh. Berarti kayak Tidak harus sama dengan teksnya. oh iya. Di ini ya improve lagi ya, Pak Iya, ya. jadi penilaiannya tidak ada kesamaan antara teks dengan yang dibacakan, tetapi kesesuaian dengan tema. Iya. Gitu. Yang penting temanya itu masih dalam Iya. kemerdekaan Iya, gitu ya. kemerdekaan dan masih nyambung nih, Kak. betul. Kalau misal bahasnya merdeka tapi bahasnya tentang politik, waduh. Waduh, jadi nggak nyambung, nggak sinkron nih. Iya, betul. Mungkin bisa dipelesetkan merdeka berpolitik. Iya, bisa mungkin, Pak. Merdeka berpolitik Iya. ya. Iya. Oke. Dan untuk dewan jurinya itu dipilih dari sesuai panitia apa kesepakatan bersama gitu, Pak? Pemilihan juri kemarin memang ada beberapa pergantian guys, seperti satu atau 2 juri kemarin tidak bisa menghadiri karena memang ada kesibukan yang lain, ganti. Jadi penunjukan awalnya berasal dari panitia kegiatan, begitu. Kami hanya pembina, mendampingi, kemudian membantu TM dan sebagainya. Sedangkan pemilihan panitia pemilihan juri berasal dari panitia. Berhubung jurinya ada yang nggak bisa, Iya, terhalangan hadir gitu, jadi Digantikan. digantikan seperti itu. Alhamdulillah kemarin juga lancar juga nggih, Pak. Iya, Alhamdulillah, betul, Kak. betul. Aku nggak lihat sampai akhir kan Danira. Kak, tapi wah keren-keren sih, Iya, teman-teman. Wah, keren banget. Iya, keren banget. Mereka, aku juga lihat nih ada yang menggebu-gebu. Iya. Wah, keren banget sih ini. Cuma ada sayangnya dikit. Apa tuh, Pak? Dalam lomba pidato kan nggak boleh rame gitu. Oh, Jadi peserta pun diam memperhatikan. Yang kedua kalah saing sama estafet sarung kemarin. Karena di sini rame boleh. iya. Ya tahu sendiri kalau nggak rame nggak asik gitu. Iya, iya. Jadi penontonnya nggak sebanyak yang lomba estafet sarung kemarin. Yang outdoor ya, Pak ya. Iya, betul betul. Yang terakhir ya Kak Danira ya. Kak, yang terakhir mungkin Pak Rocky bisa memberikan pesan-pesan buat siswa-siswi Mandua Banyuwangi. Iya. Pesan dari saya, cobalah menulis. Mungkin di dalam menulis Anda akan memberikan inspirasi kebaikan bagi orang lain. Dengan memberikan inspirasi, maka Allah akan memberikan rahmatnya kepada Anda. Dan setelah Allah memberikan rahmat, tentu saja Allah akan memasukkan Anda kepada surganya. Begitu. Masya Allah. Iya, sekaligus niku nggih.
insya Allah dalam beberapa waktu yang akan datang saya akan menerbitkan sebuah buku yang berjudul Rolas. Rolas. Iya betul. Coming soon teman-teman. Boleh Rolas. nggak di-spill dikit itu apa tentang apa Pak? Iya, Rolas sendiri kepanjangannya adalah Rasowelas. Oh. Rasul. Iya betul. Jadi kenapa Rolas? Karena isinya adalah 12 cerpen. Iya, kenapa Rasowelas? Karena kisahnya memang tentang rasa cinta, rasa sayang kepada siapa? Antara seorang suami kepada istrinya, kepada dari guru kepada muridnya, kepada dari anak kepada orang tua pada anak. Gitu. Rasul welas. Iya. Rolas gitu ya. Rolas. Iya bener banget. Ada 12. Iya. Rolas. Iya. Oke, ditunggu ya teman-teman untuk karya berikutnya dari Pak Coming Rakib. soon. Iya. Ditunggu karyanya Pak Rakib selanjutnya. Rolas Iya. yang Kira-kira Pak. kapan Pak? Kemungkinan akhir September sudah jadi, insya Allah, tapi nggak kalau tidak ada kendala. Akhir September. Iya, sementara ini masih proses tunggu, Pak. layouting sama membuat covernya. Oh. Iya. Oke, ditunggu Bapak. Ya. Alhamdulillah baik. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih juga Pak Sama-sama. Rakib sudah bisa datang meluangkan waktunya ya Kak Dani Raya untuk podcast hari ini. Dan teman-teman, jangan lupa tunggu episode dari podcast Mandua Banyuwangi berikutnya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See ya! See you.